Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git. Pagi ini Pak Git ambil gambar di lapangan Kenari, di mana tempat ini biasa dipakai untuk latihan sepak bola dan kelihatan tuh kalau di belakang ya. Di belakang juga buat sasaran panah, itu buat latihan panah gitu teman-teman. Kayaknya udaranya juga nggak cerah juga ya, tapi lumayan lah untuk syuting di luar gitu. Kali ini Pak Git akan membahas masalah tahayul yang masih terjadi di negeri ini. Banyak dari kita atau rakyat Indonesia itu percaya banget dengan yang namanya tahayul ya. Sebelum Pak Git teruskan atau Pak Git lanjutkan cerita ini, kita ambil data dari Desa Karangkau di daerah Kabupaten Banyumas yang letaknya kira-kira 5 km dari Kabupaten Banyumas, atau kalau dari Jalan Nasional Buntu tuh ke Jogja Cilacap gitu ya, itu ke utara sekitar 5,2 km, yang kira-kira posisinya itu di PTPN 9, yaitu industri karet ya. Oke teman-teman, kita saksikan dulu video berikut ini. Teman-teman semuanya, saya sedang bersama Pak Kades Karangrau, Pak Suyono. Banyak yang bertanya di sepanjang jalan Kerumput ini, banyak yang minta-minta Pak Kades. Ya, sejarahnya dulu bagaimana Pak Kades? Ya, kalau cerita sejarah, setahu saya, semenjak saya dulu sekolah SMP, itu memang saya turun di sebelah utara sana, dari arah timur ya. Memang waktu itu 1988 kurang lebih ya, itu memang belum ada orang pada duduk-duduk di sini minta-minta, belum ada. Ya kalau memang pagi ada, artinya mereka jalan-jalan kalau ada uang misalkan. Saya juga mengalami, artinya saya pada saat turun jalan sempat, kalau pagi masih agak pagi, saya sempat kesini juga mau ada rezeki. Ya, tapi tidak ada yang siap-siap tiap hari ini. Tidak ada. Nah, kemudian apa itu mitosnya orang buang uang di sini? Ya, kalau berdasarkan cerita, jalur ini adalah jalur yang penuh mitos lah. Artinya mereka terutama lalu lintas jalan, pengemudi ini punya kepercayaan karena menghindari adanya kecelakaan. Itu akhirnya mereka membuang sedekah intinya. Iya, berarti dulu mungkin di sini dianggap angker. Rata-rata yang warganya Bapak sudah dapat bansos apa belum? Insya Allah setelah kami cross check, bukan sebagian, tapi semuanya sudah dapat. Nah, kemudian saya punya teman di Satpol PP dulu cerita sering ada razia ya Pak ya. Betul. Tapi akan berulang dan ini akan berulang terus kalau memang masih ada yang ngasih begitu. Jadi teman-teman, jadi begitu ya Pak Kades, kalau tidak ada yang membuang uang di jalan ini, saya kira lama-kelamaan akan tidak ada yang minta-minta lagi. Jadi begitu teman-teman ya, jadi kita udah saksikan kalau di daerah Karangrau atau sekitar perkebunan karet gitu ya, kalau Pak Git ya tuh pas wawancara sebelah kiri kanannya tuh perkebunan karet ya. Nah itu dulu awalnya menurut Pak Suyono atau Kades setempat itu menceritakan kalau dulu itu memang sudah ada budaya atau daerah situ tuh sebut angker lah gitu. Jadi sopir-sopir yang lewat situ tuh melemparkan uang gitu ya, melemparkan uang, tapi belum ada orang-orang yang mencari nafkah di situ. Artinya nungguin lemparan-lemparan uang tersebut. Ya sekedar mereka hanya lewat gitu ya, lewat kalau pas ada rezeki ya diambil, seperti Pak Suyono sendiri waktu pada saat itu juga melakukannya. Jadi di awal 1988 itu belum ada orang yang ngambilin atau menunggui tempat tersebut untuk ngambilin duitnya. Kemari-kemari lama-lama itu menjadi sebuah mata pencarian. Jadi di situ terlihat gitu kalau banyak orang-orang yang menunggu lemparan-lemparan uang yang dilemparkan oleh sopir-sopir gitu ya. Jadi setiap pengendara itu ngelemparin uang, nah itu diambilin sama mereka, dipungutin. Jadi ini berkesan yang pertama, orang-orang kita
itu orang Indonesia ya, ini tidak mewakili seluruh orang Indonesia, tapi yang dalam konteks ini aja gitu masih percaya gitu kalau daerah situ tuh angker dan akan mengakibatkan kecelakaan kalau tidak memberikan uang. Ya ini ya termasuk percaya kepada tahayul gitu. Sebetulnya kalau sekarang yang udah agak dimodern kan berdoa, habis berdoa kemudian ikuti SOP, jangan mabuk, jangan ngantuk, kalau ngantuk istirahat, kan seperti itu ya SOP-nya. Jadi fokus tetap berkendara. Yang kedua, mereka yang di daerah situ sudah mendapatkan bansos ya. Mendapatkan bansos artinya orang-orang yang tadi yang duduk di situ nungguin lemparan uang itu sudah mendapatkan bansos. Nah, ini apa artinya? Artinya kalau dilihat dari kondisi Karangrau ini, itu yang pertama adalah banyaknya pengangguran ya. Itu yang pertama kalau dilihat dari data ya. Kemudian yang kedua, akses market dari hasil produksi mereka itu juga kurang. Nah, ini sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah, dari akses ataupun pengangguran. Demikian ya, salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya lapangan kerja. Kemudian masih banyak rumah-rumah yang tak layak huni. Dan akses terhadap produk-produk mereka dari kerajinan, dari budidaya tanaman itu aksesnya kurang. Nah, pemerintah ini harus sangat berperan di situ. Itu yang pertama. Kedua adalah menurut Pak Agit harus ada himbauan. Artinya di situ di pinggir jalan ditulisin gitu. Tidak perlu melemparkan uang gitu. Soalnya mata rantai ini menurut Kades dan aparat tersebut ya termasuk Satpol PP. Satpol PP kan juga sudah melakukan razia, tapi terus begitu selama ini ada yang melemparkan uang, makanya tempat tersebut ya masih ramai dikunjungi oleh orang-orang yang mau mendapatkan uang tersebut. Kecuali kalau mereka semua didapatkan pekerjaan gitu ya, dapat pekerjaan, diperbantukan dalam industri kecil gitu ya, menggoreng lanting atau apalah gitu ya. Jadi penyuluhan juga dibutuhkan di sini, bukan penyuluhan terhadap rakyat setempat juga, tapi penyuluhan terhadap sopir-sopir gitu. Jadi himbauan untuk tidak melemparkan uang di daerah tersebut. Ya selama ini masih dilakukan, ya masih ada itu orang nungguin, orang pasti nungguin itu, Kalau udah nggak ada yang ngelemparin duit aja kan udah nggak. Lama-lama capek juga dia nungguin nggak ada hasilnya gitu teman-teman. Dan yang seperti ini bukan hanya terjadi di Karangrau ya. Percaya tahayul seperti ini bukan hanya di Karangrau. Ini terjadi juga seperti di daerah tempat-tempat pemakamannya. Sebelum Pak Agit bahas ini di tempat pemakaman, yuk kita cek sebentar sedikit aja videonya. Inilah proses pembongkaran uang dari kotak infak salah satu kuburan keramat di Pulau Jawa. Bisnis makam keramat zaman sekarang banyak bermunculan. Selain dijadikan untuk berbisnis juga termasuk pembodohan kepada para peziarah. Lalu kemanakah uang hasil infak kotak amal tersebut? Ya demikian teman-teman ya, jadi kita lihat saat pengumpulan atau dana dari penghasilan makam keramat gitu ya. Dana itu banyak sekali, uangnya entah macam-macam lah pokoknya. Kelihatan di situ banyak yang menghitung, lalu dijadikan bisnis atau proyek gitu terhadap orang-orang yang masih percaya dengan tahayul. Kenapa Pak Agit bilang di makam ini masih terjadi tahayul? Pak Agit juga pernah berziarah ke makam dan kebetulan ada beberapa orang, 3 orang itu Pak Agit tanya satu-satu tapi dengan jangka waktu yang berbeda gitu ya. Ya rata-rata yang Pak Agit tanya itu orang yang udah agak 50 tahunan gitu, pakaiannya masih masih seperti orang-orang desa gitu, kampung. Pak Agit tanya tuh, itu buat apa Pak? Maksudnya ngasih di kotak amal itu buat apa? Oh ini supaya kita dapat berkahnya. Jawabannya seperti itu teman-teman. Ya Pak Agit tidak menyalahkan jawaban ini, hanya pengen tahu apa yang di benak mereka gitu. Kenapa sih harus memberikan uang gitu kan? Yang terjadi adalah seperti itu. Jadi di sini kalau menurut Pak Agit ya sama dengan di konten tersebut ya, jadi jadi seperti pembodohan kepada rakyat. Kalau kita memberikan uang di situ maka kita akan mendapatkan berkah. Padahal tujuan utama dari orang berziarah itu adalah mengingat hal tentang kematian. Pada suatu saat kita akan mati atau meninggal dunia,
Untuk itu kita jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, atau intinya kemaksiatan, terutama maksiat-maksiat yang merugikan orang banyak seperti korupsi gitu ya, dan lain-lain yang dalam kategori jelek gitu ya. Nah, sebetulnya intinya adalah itu, jadi mengingat pesannya itu kalau kita berziarah, besok kita juga akan di sana. Jadi buat apa kita melakukan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi, mengumpulkan uang itu dengan cara yang tidak benar. Jadi itu akan paling tidak menahan kemauan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Menurut Pak Git ini cukup sekian gitu ya. Jadi begitulah kondisi rakyat Indonesia. Ya, sebagian besar mungkinnya masih percaya dengan tahayul. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, negara yang namanya Majapahit zaman dulu, nenek moyang kita itu nggak percaya sama tahayul. Mereka orang-orang yang realistis. Kalau kita lihat tahayul zaman sekarang, yang misalnya kuntilanak, terus pocong, Roro Kidul, itu semuanya di zaman Majapahit itu belum ada. Kalau teman-teman mungkin mau baca bukunya, ada itu di Atlas Wali Songo itu diterangkan gitu. Jadi pada saat zaman kerajaan Majapahit itu, orang-orang Majapahit itu berpikiran logis, makanya negaranya maju saat itu. Dan kalau sekarang kita tengah mengalami kemunduran yang sangat-sangat jauh dari kondisi kita Majapahit ya. Yang dulu kita adalah negara penjajah ya, kita dulu penjajah, hampir menguasai se-Asia Tenggara itu hampir dikuasai sama Majapahit. Tapi apa yang terjadi, kita sempat dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris gitu ya. Nah gitu teman, karena kita masih banyak percaya kepada tahayul, dan ini kesempatan mudah dilakukan oleh Belanda, Inggris itu malah diolah sama mereka supaya bangsa kita nggak maju-maju. Gitu teman-teman. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian, dan terima kasih.